Hai nakama, One Piece Update Channel baik lagi nih. Pada episode kali ini Apin akan mencoba mereview manga One Piece chapter 1053. Akhirnya nilai bounty dari trio World Generation sudah terkuak di chapter ini. Tidak hanya itu, pemerintah dunia mengumumkan Luffy dan Buggy sebagai pengganti Yonko dari Big Mom dan Kaido. Namun yang paling menarik akhirnya, kita dapat melihat beberapa wajah dan kekuatan dari Sang Admiral Ryokugyu atau biasa disebut Green Bull pada chapter 1023 ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Dalam One Piece 1053, Wano akhirnya kembali seperti sedia kala setelah sangat lama mereka harus menanggung derita. Kekalahan Kaido dan juga Big Mom serta Orochi akhirnya memberikan perubahan besar dan juga fajar baru bagi Wano. Kita melihat bagaimana Luffy dan yang lainnya sedang berpesta merayakan kemenangan mereka. Meskipun begitu, di sisi yang lain ada hal besar terjadi. Apo datang bawa surat kabar yang memperlihatkan nilai buruan baru dari trio World Generation, yaitu Trafalgar di Waterloo, Eutas Kid, dan Monkey di Luffy. Kemudian kita juga mengetahui bahwa sudah ada sosok nama lain yang akan menggantikan Kaido dan Big Mom untuk posisi Yonko. Lalu, apalagi yang menarik di One Piece chapter 1023? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Bukti bahwa pemerintah dunia khawatir dan takut akan Crandy semakin jelas terlihat. Di awal chapternya, salah satu Gorosei meminta Angkatan Laut untuk menghapus nama D yang ada dalam poster bounty terbaru ketiga World Generation. Namun sayangnya hal tersebut tidak bisa mereka lakukan karena proses pencetakan sudah terjadi. Dan di sisi yang lain, poster buruan tersebut sudah mulai tersebar kemana-mana. Dan di sisi lain juga, poster buruan tersebut sudah mulai tersebar hampir ke seluruh penjuru dunia New World. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa CP0 mengirimkan informasi ini tanpa menyembunyikan apapun? Menurut admin ini cukup aneh, karena CP0 bekerja di bawah pimpinan Gorosei, di mana seharusnya mereka mengikuti apa yang Gorosei katakan maupun apa yang diperintahkan. Jadi admin kurang mengerti mengapa CP0 mengirimkan semua informasi termasuk foto dari Gear 5 Luffy ke Morgans. Ada kemungkinan CP0 tidak mengirimkan informasi ini ke Morgans, melainkan Morgans yang memata-matai komunikasi mereka dan berhasil mendapatkan foto tersebut. Namun sekali lagi, mengapa CP0 mengambil foto dari Gear 5 Luffy di tempat jika Gorosei tidak menginginkan dunia melihatnya? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar ya nakama. Lalu mengapa kemudian salah satu Gorosei ingin menghapus huruf tersebut dari nama di posternya? Kemungkinan ada kaitannya dengan Luffy dan buah iblis Nika. Mereka mungkin khawatir bahwa orang-orang akan semakin kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah dunia. Juga mereka mungkin takut bahwa rahasia besar yang tersimpan selama ini akhirnya terbongkar. Salah satu hal yang juga menarik yang muncul di chapter ini adalah nilai buruan terbaru di World Generation. Berdasarkan dari apa yang muncul dalam ceritanya, nilai buruan terbaru dari Law, Luffy, dan juga Kid ternyata dalam masing-masing 3 miliar berry. Ini menjadi peningkatan nilai paling drastis yang pernah terjadi dalam seri One Piece. Namun, nilai buruan ini pun memunculkan kontroversi di kalangan para fans. Pasalnya, nilai buruan ketiganya sama dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil. Pertama, Luffy menghadapi Kaido sendirian meskipun sempat ada pertarungan bersama-sama. Kedua, nilai bounty Kaido jauh lebih besar dari Big Mom, dan Kaido sendiri adalah sosok paling kuat dan mahal di dunia, yang artinya nilai buruan Luffy setidaknya harus berada di angka 4 miliar berry. Sedangkan untuk Law dan Kid, nilai tersebut mungkin terlalu besar. Mungkin di angka 1-2 miliar berry masih bisa masuk akal. Dan menurut admin, apa yang dilakukan Oda Sensei cukup fair. Setidaknya ini akan membuat orang-orang berhenti menggunakan nilai bounty sebagai skala kekuatan dari tiap karakter. Di sisi yang lain, admin sebenarnya mengharapkan kita dapat melihat nilai bounty para kru topi jerami juga di chapter ini. Namun kita tidak mendapatkannya. Biasanya kita mendapatkan informasi nilai bounty sekaligus. Ini pertama kalinya Oda Sensei yang memunculkan beberapa nilai bounty. Kita berharap dapat melihat informasi nilai bounty seperti Marco dan King di manganya, dan bukan di beberapa databook atau sejenisnya. Kemudian salah satu fakta epic yang muncul di chapter 1023 ini adalah terungkapnya informasi yang sebenarnya mengenai Tangoyama Hitetsu. Dia bukanlah sosok biasa. Ternyata dia merupakan Sokosuki Sukiyaki yang menyamar. Menurutnya, dia sengaja menyamar menjadi Tangoyama untuk menutupi kesalahannya yang sudah membuat Orochi mampu untuk berkuasa dan mengubah Wano menjadi neraka. Sukiyaki sempat terjebak dan terkurung di bawah istananya. Dan untuk mengisi kekosongan, dia pun membuat boneka Kokeshi. Selain itu, ternyata membuat pedang merupakan hobi semata, meskipun dia sangat ahli dalam melakukan hal tersebut. Namun yang menarik adalah bagaimana Sukiyaki berhasil kembali menemukan arti hidupnya di saat ia hendak mengakhiri hidupnya. Sayangnya sebelum Sukiyaki menjelaskan hal itu, Robin memotong pembicaraan dengan membahas Pluton. Robin dengan tegas bertanya kepada Sukiyaki tentang keberadaan Pluton di Wano. Dia menjelaskan bahwa poneglyph yang ada di Alabasta tertulis bahwa lokasi Pluton ada di Wano. Dan Sukiyaki pun kemudian menegaskan bahwa memang Pluton ada di Wano.
Hal tersebut seolah-olah mengkonfirmasi teori yang berkembang sebelumnya mengenai alasan mengapa klan Kozuki menutup perbatasan Wano. Dalam informasi sebelumnya pun sempat ada pembahasan mengenai kemungkinan Pluton ada di tanah Wano dan menjadi alasan mengapa Wano menjadi negara tertutup. Beberapa petunjuk seperti cuaca ekstrim dan berbagai hal lainnya mendukung spekulasi bahwa Pluton kemungkinan ada kaitannya dengan pengendalian cuaca. Mungkin kedepannya kita akan mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai Pluton. Tidak hanya itu, setelah sekian lama menjadi misteri, akhirnya sosok Admiral misterius Green Bull alias Ryokugyu muncul secara fisik. Dari informasi yang muncul di chapternya, nama asli dari Green Bull sendiri adalah Aramaki, dan dia memang ternyata memiliki kekuatan buah iblis, di mana dia mampu menciptakan tanaman dan juga menyerap nutrisi atau cairan dari orang lain atau benda lainnya. Akhirnya kita pun tahu tentang alasan mengapa Ryokugyu tidak makan selama 3 tahun, karena dia selalu mencuri nutrisi atau cairan milik orang lain. Dan yang juga menarik adalah kemungkinan Buster Call akan muncul di Wano. Hal ini setelah Green Bull menghubungi salah satu angkatan laut dan meminta kapal perang untuk pergi ke Wano. Tujuannya hanya satu, yaitu memburu sosok Monkey D. Luffy. Para penduduk Wano dan juga aliansi bajak laut topi jerami sedang merayakan pesta kemenangan mereka saat ini. Para penduduk dan semuanya bersukaria menikmati malam tersebut. Namun tanpa mereka sadari bahwa ancaman nyata masih ada, dan ancaman tersebut sepertinya akan segera muncul dalam waktu dekat. Chapter 1053 ditutup dengan Ryokugyu berjalan menuju kota bunga. Dia mengatakan angkatan laut tidak dalam mood yang bagus karena dunia sedang berantakan saat ini. Sangat epik sekali dan banyak pertanyaan yang muncul. Apakah yang sedang terjadi di dunia luar? Apakah ini ada hubungannya dengan Sabo? Lalu, dua misteri terbesar akhirnya terungkap di chapter 1053 kali ini. Namun, kini muncul misteri baru, di mana sebenarnya Pluton disembunyikan. Apakah di dasar negeri Wano? Jatuhnya Kaido dan Big Mom pun berada di dasar pulau akibat Trio World Generation. Namun Oda Sensei belum mengkonfirmasi kematiannya, melainkan hanya dikalahkan. Bagaimana jika mereka jatuh di tempat yang sama dengan Pluton? Kita nantikan saja nakama apa yang akan terjadi selanjutnya pada chapter selanjutnya. Oke, sekian review chapter 1053 kali ini. Dan mudah saja untuk kali ini, rating untuk chapter 1053 adalah 10 dari 10. Karena chapter ini menjawab beberapa pertanyaan yang akhirnya terungkap, namun memunculkan kembali pertanyaan-pertanyaan baru lainnya. Good job Oda Sensei. Silahkan kirim pendapat kalian tentang chapter kali ini di kolom komentar ya nakama. Dan terima kasih yang sudah menonton video yang sampai habis. See you on the next video nakama.